Halo guys, kembali lagi pada pembelajaran mikrotik MTCNI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas akses mikrotik. Jadi, mikrotik itu bisa diakses melalui apa saja sih? Pertama, melalui keyboard, ada serial konsol, remote server telnet, SSH, WiBox, FTP, API, QuickSet, dan WebFi. Mac Telnet, lokal atau Winbox, terminal menu, dan terakhir mikrotik app. Langsung saja kita lanjut. Di sini saya akan membahas akses menggunakan Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox. Tetapi bagi teman-teman yang tidak memiliki router boardnya, bisa praktek melalui simulasinya, yaitu menggunakan Pinet. Untuk akses mikrotik pertama kali ini bisa menggunakan MAC address. Di sini ada contohnya 08 0027 11 BDCD. Ini merupakan MAC address-nya. Winbox ini berformat DXC, jadi hanya bisa diakses melalui Winbox. Tetapi bagi kalian yang memakai sistem operasi lainnya, kalian bisa search sendiri di browser bagaimana menggunakan mikrotik di Winbox. Untuk sistem operasi Linux atau yang lainnya, kemudian antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel dari laptop, dicolokkan pada router boardnya. Kenapa ini dicolokkan pada ETH2? Karena Ethernet 1 ini digunakan internet. Untuk akses mikrotik ini bisa melalui MAC address dan IP address. Tetapi jika kalian pertama kali login pada menu Winbox atau setting dari awal, kalian login menggunakan MAC address-nya dengan user admin dan passwordnya kosong. Kemudian kita lanjut. Di sini saya akan membahas virtual router mikrotik menggunakan Pinet Lab. Bersama Winbox, Pinet Lab ini merupakan alat simulasi jaringan paket langkah pertama yang kalian bisa siapkan, yaitu persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Kemudian persiapkan aplikasi Winbox, lakukan koneksi antara ISP dengan router. Kemudian virtual mikrotik dengan Winbox. Setelah itu kalian bisa konfigurasi pada menu Winbox-nya. Ini merupakan tampilan mikrotik pada Winbox. Oke, pertama-tama di sini ada admin. Ini merupakan MAC address mikrotiknya. Ini usernya. Di sini ada Winbox 64 bit. Jadi Winbox ini menggunakan yang 64 bit. Untuk versi Winbox ini yaitu versi 6459. Di sini ada session setting untuk menyeting dan dashboard. Kemudian di sini ada Underedo. Kemudian di sini ada QuickSet. QuickSet ini untuk konfigurasi cepat, digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan. Kemudian di sini ada interface. Interface ini menginformasikan beberapa interface yang dimiliki oleh router. Kita kemudian ada bridge. Bridge ini terkait menghubungkan beberapa port menjadi satu interface. Kemudian ada IP. Di sini kita bisa konfigurasi firewall, DNS, dan lain-lainnya. Kemudian ada routing. Sistem-sistem ini bisa melakukan shutdown, reboot, dan lainnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas akses mikrotik menggunakan WebFi. Sebenarnya Winbox dan WiFi ini tampilannya hampir mirip dan tidak jauh beda. Begitu WiFi ini diperkenalkan sejak router OS versi 5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. WiFi ini support versi 4 dan IP versi 6 support HTTP dan HTTPS. WiFi ini juga merupakan salah satu alternatif Winbox karena tampilannya yang hampir sama. Untuk akses router board via WiFi ini bisa dengan mengetikkan IP router kita pada browser http://sl. Kemudian masukkan IP router kita. Itu caranya akses menggunakan WiFi. Di sini ada QuickSet seperti yang saya tadi sudah bahas. QuickSet ini merupakan konfigurasi cepat, digunakan untuk
konfigurasi beberapa menu utama. Dalam satu tampilan, QuickSet ini dapat diakses melalui Winbox atau WebFile. Pada tampilan Winbox atau Web, kita tunggu menu muncul tampilan-tampilan seperti ini. Kemudian kita langsung setting aja. Untuk cara settingnya saya akan bahas pada video selanjutnya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Kemudian di sini ada akses Miqotik menggunakan Telnet dan SSH. Telnet dan SSH ini merupakan remote access menggunakan CLI atau berbasis text access router via CLI. Ini dapat dilakukan melalui SSH, Console Now, terminal Winbox, dan terminal WebFix. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router Miqotik via remote SSH atau Telnet, maka kalian bisa menggunakan aplikasi remote client seperti WinSCP dan lainnya. Kita lanjut yang terakhir, akses Miqotik menggunakan Serial Console. Serial Console digunakan apabila kita lupa atau salah password. Dan setelah mendisable, semua interface pada Miqotik Serial Console dibutuhkan. Pada saat kita menggunakan net install remote via Serial Console, membutuhkan kabel DB9. Serial Console ini menggunakan program Hyper-Terminal dengan RAID 115.200, data bit 8, dan non-stop bit 1, dan flow control. Mungkin cukup sekian pada video pembahasan akses Miqotik kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.